Selamat pagi, perkenalkan nama saya Boyke William Habenaran Lebantombing, MPM 2204-15180 dari kelas 4 ME. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS. Jadi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini terdapat data view dan variable view. Nah, di video praktek kali ini, saya akan banyak menggunakan di bagian variable view. Sebelum kita mulai, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkannya di Excel ya. Nah, di sini ada 5 responden dengan masing-masing datanya. Ada jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan, status, tinggi badan dan berat badan. Nah, kita pindahkan ya ke SPSS. Pertama tadi ada nama lengkap. Nah, di dalam SPS ini tidak boleh dispasi karena kalau dispasi akan error. Contoh nih. Nama lengkap. Nah, illegal karakter katanya. Jadi tanpa spasi kita buat ya. Nama lengkap. Nah, jadi kita menuliskan tanpa spasi. Nah, bisa kan? Terus ada juga cara yang kedua, itu dengan menggunakan underscore atau garis bawah. Nah, bisa kan? Terus selanjutnya ada tadi jenis kelamin. Terus pendidikan terakhir, pendapatan. Terus pendapatan. Terus ada tadi tinggi badan. Maaf salah. Ada status. Ada tinggi badan. Terus ada berat badan dari yang beratnya. Nah, kita lihat lagi ya. Oke. Terus selanjutnya di bagian type, ini fungsinya untuk mentipekan variabel dari data. Jadi contohnya nama lengkap nih. Kan tentang nama-nama orang, huruf-huruf kan. Jadi kita menggunakan string, karena string ini huruf-huruf. Untuk numerik, ini artinya angka. Nah, untuk jenis kelamin kita menggunakan numerik. Kenapa numerik? Padahal di sini ada perempuan dan laki-laki, tidak menggunakan angka. Karena nanti di SPSS, kita akan mengkodekan di values ini. Contohnya perempuan untuk angka 1 dan laki-laki untuk angka 2. Jadi datanya itu dalam bentuk angka, makanya kita buat dia di numerik. Untuk pendidikan juga seperti jenis kami juga, dia numerik karena bisa kita kategorikan. Untuk misalnya S1 angka 1, SD untuk angka 1, SMP untuk angka 2, SMA angka 3 dan S1 angka 4. Dan untuk pendapatan numerik karena berisi tentang angka-angka ya, ini pendapatan. Terus selanjutnya status kita buat numerik karena bisa kita kategorikan atau kita ubah untuk menikah angka 1, lajang angka 2, duda angka 3 dan jeda angka 4. Untuk tinggi badan numerik dan berat badan numerik. Untuk width ini artinya maksimal karakter ya untuk variabelnya. Jadi untuk nama lengkap kita buat 20 saja. Untuk desimal ini artinya datanya nanti kita buat dalam bentuk desimal, ada koma 00-nya, jadi tidak kita buat ya, jadi 0 saja kita buat 000. Enter. Nah, untuk bagian label di sini fungsinya untuk menjelaskan rincian dari name. Jadi kita buat contohnya nama lengkap responden. Kalau di sini nggak apa-apa di spasi ya. Terus jenis kelamin responden. Terus selanjutnya pendidikan responden, pendapatan responden, dan status responden. Terus ada tinggi badan responden, dan berat badan responden. Oke, selesai. Selanjutnya di bagian values. Nah, ini fungsinya untuk mengkodekan variabel-variabel yang ada di sini. Seperti yang saya bilang tadi, untuk perempuan angka 1, laki-laki untuk angka 2. Jadi kita buat di sini ya. Untuk nama lengkap kita nonton saja. Nah, untuk jenis kelamin tadi kita buat angka 1 untuk perempuan. Kita add angka 2 untuk laki-laki. Kita add. Nah, selesai kan? Nah, kita bisa geserkan. Untuk lebih jelasnya kita buat aja sini ya. Untuk perempuan tadi angka 1, laki-laki angka 2,
dan perempuan angka 1. Oke, selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan tadi kita buat juga kodenya. Untuk angka 1 untuk SD, add, untuk 2 untuk SMP, untuk 3 SMA ya, dan 4 S1. Dan selanjutnya pendapatan kita nonkan saja karena pendapatan itu angka-angka ya, berbeda-beda semua. Terus untuk status kita buat kategorikan tadi. Untuk nomor 1 lajang, untuk nomor 2 menikah, dan untuk nomor 3 janda, dan 4 duda. Kita okekan. Nah, sudah ya. Terus kita buat aja di sini ya biar lebih jelas. Tadi SMA tadi 3 ya. S1 kita buat tadi 4. SMP kita buat tadi 2. Dan SD kita buat tadi 1. Dan S1 kita buat 4. Enter. Untuk tadi status ya. Untuk menikah tadi kita buat di sini. Menikah tadi nih, kita di sini menikah 2, lajang 1, 3 janda dan 4 duda. Biar lebih jelas saja kita buat di sini ya. Untuk menikah 2, lajang 1, duda tadi 4, dan janda 3. Nah, selanjutnya untuk tinggi badan dan berat badan kita nonton saja. Untuk bagian missing di sini tidak perlu kita isi karena ini untuk variabel yang dianggap hilang. Jadi karena di data ini tidak ada yang hilang, jadi kita biarkan saja. Untuk columns ini fungsinya untuk lebarnya, untuk kolom ya. Jadi misalnya kita buat dia angka 20, kita enterkan. Nah, nanti di data view dia akan lebar seperti ini. Nama lengkap. Jadi kita buat aja dia di nomor 8 ya, sama seperti yang lain. Terus selanjutnya di align, di sini fungsinya sama seperti di Microsoft Word ya. Untuk posisinya, jadi untuk left di kiri, right sebelah kanan, dan center untuk di tengah. Jadi kita samakan saja di semua di right. Untuk measure, ini fungsinya untuk skala perbandingan. Jadi untuk nama kita buat jadi nominal, jenis kelamin kita buat di nominal karena dia digabungkan nanti, dan pendidikan kita buat di nominal, pendapatan kita buat di scale karena dia angka-angka, dan status kita buat juga nominal, tinggi badan scale, tinggi badan scale. Oke, nah selesai kan? Nah, selanjutnya kita klik ke data view. Nah, sini sudah ada nama-namanya. Selanjutnya kita tinggal pindahkan saja data yang di sini ke data view. Jadi kita copy pastekan saja ya untuk nama tadi. Kita pastekan. Nah, untuk jenis kelamin, kalau kita copy pastekan di ini di SPSS tidak akan terbaca contoh nih. Nah, tidak akan muncul karena sebelumnya di variable view kita buat dia tipenya numerik, jadi angka. Jadi yang bagian sini yang kita ambil. Nah, kita copy terus kita pastekan di data view. Kita pastekan. Nah, muncul kan perempuan, laki-laki, terus perempuan. Terus begitu juga untuk pendidikan terakhir yang kita kopikan yang ini. Terus kita buat di sini, kita paste. Oke, untuk pendapatan ini kita buat. Terus ini kita pastekan. Untuk status begitu juga yang di bawah ini kita buat karena dia numerik. Kita klik lagi, kita pastekan. Untuk tinggi badan dan berat badan juga gitu. Paste, copy, paste. Oke, selesai kan? Nah, jika kita klik ini, dia akan nampak numeriknya. Nih, satu yang sudah kita ketikkan di value ini ya. Nah, sudah selesai kan? Nah, selanjutnya untuk kita bisa melihat hasil variabel data ini, kita bisa pergi ke analyze, terus kita klik descriptive statistik,
dan kita pergi ke frekuensi. Nah, di sini kita kopikan Ctrl plus A. Nah, kita pindahkan ke variabel aja. Nah, terus kita klik OK. Kita tunggu. Kita tunggu saja. Nah, ini dia hasil dari variabel datanya yang sudah kita buat di SPSS ya. Nah, ada nama lengkap responden, jenis kelamin responden, pendidikan responden, dan pendapatan responden. Dan begitu juga seterusnya. Dan juga ada P-chart-nya. Nah, nih. Nah, sudah selesai. Selanjutnya bisa kita save ya. Di sini kita klik file. Terus kita klik save as. Kita tunggu. Nah, kita tulisnya data satu saja kita buat. Kita save. Selesai dong. Nah, dan juga ini juga bisa kita save ya. Kita klik file. Kita klik save as. Terus tadi kita buat aja data 2 ya. Data 2. Kita enter. Oke, selesai. Nah, juga SPSS ini berguna untuk mahasiswa untuk menyusun skripsi, untuk membuat laporan dalam bentuk diagram, chart, atau pie. Jadi ini sangat penting aplikasinya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.